kaya alam dan budayanya. Menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia. Selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kawan akurat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kawan akurat dalam keadaan sehat walafiat, dalam kesejahteraan lahir dan batin. Insyaallah saya Saifullah hari ini akan bicara tentang Islam dan belanja online. Sejatinya kalau kita punya harta, dua hal yang akan kita lakukan. Pertama itu harta akan disimpan. Tetapi problemnya kalau disimpan, harta itu perlu dijaga, perlu dirawat, takut hilang. Ada problem psikologis. Kadang kalau kita menyimpan harta banyak bisa timbul kesombongan. Harta juga yang disimpan itu akan mengalami inflasi. Akan mengalami depresiasi. Tetapi yang kedua, harta itu bukan hanya bisa disimpan, tapi juga bisa dibelanjakan. Ada yang disebut dengan belanja konsumsi. Ada yang disebut dengan belanja investasi. Kemudian belanja proteksi. Belanja konsumsi tidak bisa kita hindari. Sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga, kebutuhan orang-orang yang kita tanggung. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya diriwayatkan dari Abi Hurairah, "Ya Rasulullah, aku punya 1 dinar. Apa yang aku harus perbuat dengan 1 dinar ini?" Kata Rasulullah, "Belanjakan untuk dirimu." Kemudian orang ini tanya lagi, "Ya Rasulullah, ada 1 dinar lagi nih. Belanjakan untuk keluargamu." Dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, masih ada 1 dinar lagi nih." Kalau itu berarti belanjakan untuk anakmu. Kemudian selanjutnya orang ini masih tanya, "Ya Rasulullah, masih ada 1 dinar lagi." Kata Nabi, "Kamu tahu apa yang harus kamu perbuat." Maka dari sini kata ulama, hadis ini mengajarkan literasi finansial. Bagaimana kita mengalokasikan harta sesuai dengan prioritas. Jadi jangan sampai kita menghamburkan uang untuk orang lain tapi keluarga terlantar. Jangan sampai kita misalnya sedekah habis-habisan tapi anak SPP-nya tidak tercukupi. Jadi penuhi dulu kebutuhan diri, kebutuhan keluarga, kebutuhan orang yang kita tanggung, ya. Bahkan kalau bisa keluarga terdekat dulu kalau kita mau sedekah. Nah, karena kata Nabi ada 2 keuntungan ya untuk sedekah yang dilakukan kepada kerabat terdekat. 1 pahala sedekah, 2 pahala silaturahim. Nah, kemudian selain belanja konsumsi sudah kita terpenuhi, kita bisa belanja proteksi. Bagaimana harta ini kita siapkan misalnya untuk dana darurat. Suatu saat mungkin ada musibah, mungkin ada asuransi, kesehatan, dan lain sebagainya. Bisa juga harta ini kita proteksi untuk nanti akhirat. Kita sedekahkan. Wah, ini proteksi kita di akhirat. Maka kata Nabi, takutlah kamu dengan api neraka, ya, walau dengan sebiji korma. Maka selain belanja konsumsi, belanja proteksi, ada lagi disebut dengan belanja investasi. Belanja investasi ini kita investasikan harta kita karena ada peluang harta bertambah. Dan kita investasikan harta ini bukan hanya untuk keuntungan duniawi, tapi juga kita investasikan untuk akhirat. Di Islam nama instrumen itu namanya wakaf. Nah, maka kata Nabi, salah satu amalan yang pahalanya mengalir terus itu namanya sedekah jariah alias wakaf. Bukan hanya manfaatnya yang berkesinambungan, tapi juga pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Nah, semua ini belanja konsumsi, belanja proteksi, belanja investasi, baik investasi dunia maupun investasi akhirat, itu saat ini bisa dilakukan secara online. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam mengenai belanja secara online? Yang pertama tentu kalau kita mau belanja itu pastikan ya, itu halal dan jelas. Itu. Karena Rasulullah SAW itu melarang kita melakukan transaksi yang di dalamnya ada goror, ada penipuan, ada tipu daya, ada ketidakjelasan.
Kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh mubazir membelanjakan harta. Gitu. Maka dalam Al-Quran disebutkan idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu. Kalau mereka membelanjakan harta itu tidak berlebihan tapi juga tidak pelit. Jadi antara keduanya wa kana baina dzalika qawama. Jadi tidak pelit, tidak boros. Nah, jadi menjaga keseimbangan. Karena menjaga keseimbangan ini hal yang sulit gitu. Kalau kita bisa jaga keseimbangan, kita bisa jaga keharmonisan keluarga. Nah, dan kita nggak boleh boros. Kenapa? Boros itu temannya saudara setan. Saudara setan. Apa kata Al-Quran? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, maka kalau kita boros mengeluarkan harta, kita tidak mempertimbangkan kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, ya. Misalnya kita belanja, misalnya kita beli rokok, tapi anak kita belum beli susu. Kita ganti knalpot atau ganti aksesoris, tapi rupanya istri kita uang belanjanya belum dikasih. Nah, gitu. Jadi kita harus betul-betul mempertimbangkan skala prioritas. Kemudian yang ketiga ada khiyar. Kalau kita dalam konteks jual beli umum ya, itu ada khiyar. Artinya kita lihat dulu apakah transaksi yang kita lakukan itu memang sesuai kesepakatan di awal atau tidak. Misal kita belanja online, kita belinya misalnya Magicom atau blender, rupanya yang datang sabun colek. Ah, ini kita bisa khiyar, kita bisa balikan itu karena tidak sesuai dengan perjanjian. Maka di sini adab Islam bukan hanya secara syar'i, secara fikih ya, tetapi juga harus kita lihat bagaimana adab mempergunakan membelanjakan harta, yakni dengan skala prioritas. Terutama kita jangan lupa bayar zakat. Nah, jadi kita yang tahu harta kita. Berapa sih jumlah harta kita? Apakah sudah masuk nisab atau belum? Apakah sudah wajib zakat atau belum? Itu kita. Maka belanja yang harus kita utamakan itu adalah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, tapi juga zakatnya nih. Udah zakat apa belum? Gitu. Jangan sampai zakatnya belum dibayar, tapi kita sudah jalan-jalan ke luar negeri. Kita sudah belanja tas mewah. Nah, tapi itulah yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi tadi yang pertama, barang bendanya itu harus halal. Harus jelas, nggak ada goror di dalamnya. Yang kedua, perhatikan skala prioritas. Jangan boros, tapi juga jangan pelit, gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah kalau kita beli secara online itu ada khiyar, gitu. Jangan sampai nanti kita tertipu, udah mengeluarkan uang banyak yang datang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Mudah-mudahan harta kita menjadi lebih berkah dengan disedekahkan. Kalau kita sedekahkan, maka insya Allah harta kita akan bertambah berkah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.